Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emaldo Putra Purnama dengan NIM B1B121095, Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjalankan tugas sebagai mahasiswa, yaitu saya di sini akan menjelaskan tentang sistem perpajakan nasional atau pusat. Sebelum itu, apa sih yang dimaksud dengan pajak? Pajak merupakan kontribusi yang harus diberikan masyarakat kepada kas negara sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Dasar hukum tertinggi untuk pajak di Indonesia adalah Pasal 23 UUD 1945 yang menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk kepentingan negara diatur dalam undang-undang. Pajak adalah kewajiban wajib pajak yang harus dipenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undang tanpa mendapatkan imbalan langsung, dan hasilnya digunakan untuk memajukan kesejahteraan rakyat. Namun pemerintah dihadapkan pada kesulitan dalam melakukan pungutan pajak karena banyak wajib pajak tidak mematuhi kewajiban mereka dalam membayar pajak. Meskipun sudah diberikan peringatan melalui surat pemberitahuan pajak atau SPP, masih banyak wajib pajak yang enggan membayar pajak atau bahkan berusaha menghindari kewajiban tersebut. Pembayaran pajak sendiri adalah bentuk nyata dari tanggung jawab kepada negara dan partisipasi aktif wajib pajak dalam mendukung pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Di Indonesia, pajak dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat dikelola oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak dan Keuangan, dan pendapatan digunakan untuk membiayai kebutuhan negara seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pajak nasional. Pajak nasional secara umum merujuk pada sistem pengumpulan dana oleh pemerintah pusat dalam suatu negara untuk membiayai berbagai program di layanan publik. Pajak ini bersifat wajib dan dikenakan pada berbagai sumber pendapatan seperti penghasilan individu, perusahaan, barang, dan jasa. Tujuan utama dari pajak nasional adalah untuk mendapatkan pendapatan yang perlu untuk menjalankan pemerintahan dan menjadi proyek-proyek infrastruktur serta layanan penting lainnya. Pajak nasional adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah suatu negara pada tingkat nasional atau federal. Pajak ini digunakan untuk mendanai berbagai program dan layanan seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertahanan, dan banyak lagi. Pajak nasional bisa bervariasi, termasuk pajak penghasilan, pajak penjualan, pajak properti, dan lain sebagainya. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan dana yang digunakan untuk pemerintah menjalankan fungsi dan membiayai kebijakan-kebijakan publik. Ada juga beberapa jenis pajak nasional. Jenis pajak nasional, pajak yang berlaku di Indonesia dapat dikelompok menjadi tiga, yaitu tiga menurut golongannya, sifatnya, dan menurut lembaga pungutannya. Berikut penjelasannya, yaitu pertama, pajak menurut golongan. Pajak menurut golongan menjadi dua, yaitu pajak langsung dan tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang tidak bisa dibebankan atau dilemparkan kepada orang atau pihak lain. Artinya pajak ini harus ditanggung oleh wajib pajak sendiri. Ada pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada pihak ketiga atau orang lain. Yang kedua yaitu pajak menurut bersifat. Pajak menurut bersifat dibagi menjadi dua, yaitu pajak subjektif dan pajak tujuan. Pajak subjektif adalah keadaan pajak yang pengenaannya dapat memperhatikan subjeknya atau keadaan pribadi wajib pajak. Contoh adalah pajak penghasilan atau PPh. Pajak tujuan. Pajak tujuan adalah pajak pengenaan berdasarkan objek, baik keadaan berupa benda atau perbuatan atau peristiwa yang dapat menimbulkan kewajiban membayar pajak dan tanpa memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau subjek pajak atau tempat tinggal. Contohnya adalah pajak pertambahan nilai atau PPN.
Pajak menurut lembaga pemungut. Pajak menurut lembaga pemungut adalah dapat dikumpulkan menjadi dua, yaitu pajak pusat atau negara atau pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat yang dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan. Hasil dari pungutan pajak ini kemudian digunakan untuk membiayai belanja negara seperti pembangunan jalan, sekolah, pembangunan kesehatan, dan lain sebagainya. Ada beberapa jenis pajak pusat, yaitu pajak penghasilan atau PPH, pajak penghasilan atau PPH. Pajak penghasilan PPH adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh dalam tahun pajak. Yang kedua yaitu pajak pertambahan nilai barang dan jasa atau PPN, pajak penjualan atau barang mewah atau PPNBN, pajak bumi dan bangunan atau PBB, dan biaya materai atau BM. Fungsi pajak itu sebenarnya fungsi pajak dalam perekonomian Indonesia. Fungsi pajak nasional memiliki peran sangat penting dalam perekonomian Indonesia, serta dalam beberapa fungsi utama perpajakan nasional dalam konteks perekonomian Indonesia. Pendapatan negara salah satunya adalah utama perpajakan adalah sebagai sumber pendapatan bagi pemerintah. Yang kedua yaitu pengaturan pendapatan dan distribusi kekayaan melalui sistem perpajakan pemerintah dapat mengatur distribusi kekayaan dan pendapatan di masyarakat. Yang ketiga yaitu stimulasi ekonomi dan stabilitas. Pemerintah dapat menggunakan kebijakan pajak sebagai alat untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dan mencegah gejolak ekonomi. Yang keempat yaitu regulasi dan pengendalian. Kebijakan perpajakan juga dapat digunakan untuk sebagai alat regulasi dan mengendalikan perkembangan ekonomi. Yang kelima yaitu pendorong investasi dan pengembangan industri. Kebijakan perpajakan seperti insentif pajak untuk sektor-sektor tertentu atau wilayah tertentu dapat mendorong investasi dan pengembangan industri. Yang keenam yaitu pengendalian inflasi. Pemerintah dapat digunakan kebijakan pajak untuk mengendalikan tingkat inflasi. Yang selanjutnya yaitu pengumpulan data ekonomi. Mulai proses perpajakan, pemerintah dapat menggunakan data ekonomi yang penting seperti informasi tentang pendapatan masyarakat, kebijakan bisnis, dan transaksi ekonomi lainnya. Itu ada beberapa kendala yang dihadapi oleh pemerintah. Berbagai kendala disebabkan berbagai faktor, yaitu yang pertama kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat sebagai wajib pajak mengenai tentang membayar pajak, manfaat pajak, dan sanksi yang akan diterima oleh wajib pajak melalaikan kewajibannya. Itu data yang kedua yaitu database yang masih jauh dari standar internasional. Padahal database sangat menentukan untuk menguji kebenaran pembayaran pajak dengan sistem self assessment. Yang ketiga yaitu kurangnya atau tidaknya ada kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak untuk membayar pajak ke negara adalah sebagai bentuk perlawanan. Persepsi wajib pajak bahwa percuma membayar pajak dengan tertib karena pada akhirnya akan digunakan sejauh boros dan tidak sesuai sasaran, bahkan akan dikorup sebagai sebagian dari pegawai pajak. Adapun kendala lainnya yaitu peraturan pelaksanaan undang-undang sering tidak konsisten dengan undang-undang, banyaknya pungutan resmi dan tidak resmi baik di pusat maupun di daerah. Terus lemahnya penegakan hukum, birokrasi yang berbelit-belit, dan yang harus bila dilakukan dengan baik tentu membantu dapat mewujudkan good governance dalam bentuk pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Ada perlawanan terhadap pajak yaitu hambatan-hambatan yang ada atau terjadi dalam upaya penguatan pajak. Perlawanan pajak dapat menjadi dua, yaitu penghindaran pajak dan penggelapan pajak. Dari yang saya jelaskan itu dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar yang diperoleh dari konsumsi rakyat yang bersifat memaksa, bersanding undang-undang, dan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk mengurangi pajak negara.
Pajak nasional adalah pajak pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah dari negara dan perusahaan untuk menarik kebijakan dan layanan publik. Mendanai kebijakan dan layanan publik. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau ucapan. Sekali lagi saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.